eh, menghujat Roh Kudus itu kalau dapat diartikan itu seperti apa dia Bang? Maksudnya apakah Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita atau belum gitu? Makasih. Belum tonton videoku ya. Belum, Tentang belum, belum. Belum. ya. Jadi apa itu menghujat Roh Kudus? Kalau kita lihat di dalam konteks itu kan Tuhan Yesus sedang melakukan mukjizat pengusiran setan. Nah, dan ada orang-orang Farisi yang melihat dia. Jadi orang-orang itu datang ke Galilea untuk melihat Yesus melakukan mukjizat. Nah, ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang menyaksikan dia. Nah, Roh Kudus, ingat ya, ini kata kuncinya. Roh Kudus itu memberi pengertian di dalam hati orang Farisi. Ingat, Roh Kudus memberi pengertian di dalam hati orang Farisi bahwa Yesus adalah Mesias melalui perbuatannya yang ajaib dengan mengusir setan. Tapi orang Farisi itu malah mengucapkan sesuatu yang menyangkali kesaksian Roh Kudus dalam hatinya dengan berkata, menggunakan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi menghujat Roh Kudus itu artinya apa? Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Dan orang Kristen itu tidak mungkin bisa menghujat Roh Kudus. Karena menghujat Roh Kudus adalah menolak untuk percaya Yesus. Karena Roh Kudus itu roh yang keluar dari Bapa, itu untuk menginjili, mengajak, memanggil semua orang. Dia bisa menggunakan saya, dia mau bisa menggunakan kamu, bisa menggunakan kita melalui penginjilan. Roh Kudus itu enggak suara dari langit gimana gitu, enggak. Dia menggunakan manusia untuk berkarya di dalam hikmatnya. Makanya ayat Alkitab berkata, tak satu pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada roh Allah. Roh Kudus adalah roh Allah. Jadi menghujat Roh Kudus adalah menolak Yesus sampai mati. Dengan menolak Yesus sampai mati, maka dia mendukakan Roh Kudus itu secara kekal. Karena dia menolak untuk menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu berduka selama-lamanya. Ketika Roh Kudus itu berduka selama-lamanya terhadap dia, maka dia menghujat Roh itu. Karena tidak menerima kesaksian Roh itu. Itu maksudnya kalau dilihat berdasarkan konteksnya. Dan orang Kristen, aduh ya Tuhan, apakah saya udah hujat Roh Kudus ya Tuhan? Aduh takut kali saya. Nah, orang-orang yang begitu sebenarnya sedang tidak menghujat Roh Kudus. Karena kalau dia ketakutan, kalau dia takut bahwa ia berdosa dan dia minta ampun sama Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi selama kamu masih mau datang kepada Tuhan mengaku dosamu, ya, dengan tulus dan ikhlas, itu pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kata Yesus akan datang ke dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa. Jadi selama kita sadar akan dosa kita dan kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, 1 Yohanes 1 ayat 9, kita belum menghujat Roh Kudus. Gitu, ya. Satu lagi boleh Bang? Ya, masih jadi pergumulan lah gitu karena nggak paham gitu kan. Satu lagi kayak gini, kan ada beberapa pendeta juga mengatakan bahwa tidak semua pendeta juga nanti bisa masuk surga gitu kan. betul. Jadi kepercayaan aku gitu pribadi gitu kan, di saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita sudah dimateraikan gitu dengan Roh Kudus gitu kan. Jadi bagaimana halnya dengan pendeta yang tidak selamat nantinya gitu? Apakah Roh Kudus itu bisa keluar masuk gitu? Bagaimana dengan pendeta-pendeta yang tertolak? Ya, bakal banyak pendeta-pendeta yang tertolak. Dan banyak orang yang tertolak, mengaku Kristen tapi tertolak. Dan semoga kita tidak menjadi bagian daripadanya ya. Amin. Tapi kenapa mereka ditolak? Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus berkata,
Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Yang melakukan kehendak Bapa itu apa? Melaksanakan kasih itu. Jadi bukan yang bermujizat, bukannya yang menyembuhkan, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, ibadah di mana-mana, enggak. Makanya orang Kristen jangan gila mujizat. Ya, bukan begitu yang Tuhan selamatkan. Yang Tuhan selamatkan yang apa? Yang berbuah. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam kitab Yohanes, Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tinggal diam di dalam aku dan firmanku, maka kamu akan berbuah lebat. Ranting yang tidak menghasilkan buah akan dibuang pengusahanya, dipotong ke dalam api. Jadi ketika kita tidak berbuah, kita tidak melayani Tuhan, kita tidak melakukan perbuatan kasih, maka Bapa akan membuang kita ke dalam api. Karena kalau kita beriman kepada Allah yang adalah kasih, tapi kita tidak punya kasih, artinya kita tidak pernah beriman. Dia mengaku percaya, dia mengaku beriman, tetapi tidak melakukan perintah Allah untuk mengasihi semua orang. Artinya dia tidak beriman, karena iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Rasul Yakobus. Ya, sama seperti orang begini, aku sudah sembuh, tapi suaraku masih serak. Artinya aku belum sembuh. Nah, dia mengaku beriman, dia mengaku percaya, tetapi tidak ada buah-buah kepercayaannya. Artinya dia belum percaya. Nah, jadi pendeta sekalipun dia pendeta besar di gereja, wah gitu ya. Tapi dia malah melakukan kejahatan, nipu orang ya. Mengambil mamon dari jemaat-jemaatnya dan lain semuanya. Tidak ada kasih dalam hidupnya. Dia pun ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena kamu pembuat kejahatan. Gitu. Berarti kalau berpikir gini salah nggak gitu Bang? Ibaratnya bahwa bukan otomatis di saat kamu percaya Yesus adalah Tuhan, di saat itu kamu dimateraikan gitu. Kamu dimateraikan, tapi kamu betulan dimateraikan atau enggak? Kan dari buah-buahmu kelihatan. Kamu orang yang termeterai atau enggak? Orang yang termeterai Roh Kudus pasti suka kekudusan. Maka orang yang mengaku dimeteraikan Roh Kudus tapi mulutnya penuh sumpah serapah, mulutnya penuh hujat, mulutnya penuh fitnah, mulutnya penuh caci maki, mulutnya penuh penghakiman. Roh apa itu? Jangan-jangan roh kardus. Kan gitu. Jadi dari buahnya lah kita dikenal. Gitu ya. Oke Bang, makasih. Salam.